Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun materinya yaitu larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu praktek monopoli. Kedua, ciri dan sifat pasar monopoli. Ketiga, persaingan usaha tidak sehat. 4. Alasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilarang di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu praktik monopoli. Monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar atau penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran yang ditujukan kepada para pelanggannya. Dalam ilmu ekonomi, monopoli berarti kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menjual barang atau jasa tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 1 Angka 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Pasal 1 Angka 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pasal 1 Angka 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Yang kedua, ciri dan sifat pasar monopoli. Adapun ciri-ciri sifat pasar monopoli yaitu ciri utama adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Selanjutnya, ciri lainnya, terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Hambatan itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memonopoli pasar. Adapun monopoli yang dilarang di Indonesia, monopoli by law, monopoli by nature, monopoli by license. Yang ketiga, persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berikut kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Pertama, perjanjian dilarang. Adapun perjanjian dilarang yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, terus oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang adapun yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkolan, posisi, dominan rangkap, pemilik saham, penggabungan, dan peleburan. Selanjutnya, yang keempat, alasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilarang di Indonesia.
Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila A. Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha, barang dan atau jasa yang sama, atau C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dapat disimpulkan setiap pelaku usaha atau kelompok usaha dilarang untuk melakukan kegiatan monopoli yang terdapat 3 unsur, yaitu barang belum ada substitusi, tidak ada persaingan usaha, dan menguasai lebih dari 50% pasar. Saya akan menjelaskan mengapa monopoli dilarang. Monopoli dilarang oleh pemerintah Indonesia dikarenakan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pada intinya adalah agar adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, yaitu kesejahteraan rakyat, yang mana merupakan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan usaha dengan tidak dikalahkan oleh pelaku usaha besar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.